Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma dengan NIM 2209003, Program Studi Manajemen kelas RC1 semester 4. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Maftuhi, SEMM. Pembahasan pertama yaitu pemahaman dan pengenalan mengenai e-commerce. Definisi e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet seperti telepon. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Yang kedua, transaksi e-commerce. Transaksi e-commerce merujuk pada pembelian dan penjualan produk secara elektronik melalui internet. Dalam proses ini, pelanggan dapat memilih produk yang diinginkan di situs web atau di aplikasi e-commerce dan melakukan pembayaran melalui metode yang tersedia seperti transfer bank, kartu kredit, atau e-wallet. Setelah pembayaran dikonfirmasi, penjual akan mengirimkan produk yang dipesan oleh pelanggan melalui jasa pengiriman yang telah disepakati sebelumnya. Pelanggan kemudian akan menerima produk yang dipesannya dan dapat memberikan ulasan atau umpan balik mengenai pengalaman pembelian mereka. Selain pembelian produk, transaksi e-commerce juga dapat melibatkan jasa seperti pemesanan tiket transportasi, reservasi hotel, dan pembelian tiket konser atau acara lainnya. Proses transaksi ini biasanya dilakukan dengan mengunjungi situs web atau aplikasi yang menyediakan layanan tersebut, memilih tanggal atau waktu yang diinginkan, dan melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang ditentukan. Adapun jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business, suatu bentuk e-commerce di mana perusahaan akan menjual jasa atau produk ke perusahaan lain. Contohnya seperti perusahaan yang membeli perlengkapan kantor langsung dari produsen. Yang kedua, business to public administration. E-commerce dengan model ini hampir mirip dengan business to business, akan tapi pelakunya adalah organisasi, pemerintah, dan bisnis. Contohnya adalah jasa pembuatan website untuk sistem manajemen online perkotaan. Yang ketiga, business to consumer. Pada tipe ini, perusahaan menjual jasa atau produknya ke pelanggan e-commerce. Business to consumer biasanya pengecer. Contohnya adalah ketika seseorang berbelanja dari toko buah online untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Yang keempat yaitu consumer to business. Model ini merupakan pelaku bisnis perorangan yang menjual produk atau jasa ke sebuah perusahaan. Contohnya bisnis ini yaitu seorang desain grafis yang menawarkan jasa pembuatan logo ke perusahaan retail dan lainnya. Yang kelima, consumer to public administration. Proses transaksinya dilakukan oleh perorangan dengan instansi pemerintah. Perdagangan elektronik dengan model ini memang jarang terlihat di Indonesia dan biasanya kegiatannya dilakukan dalam bentuk jasa. Yang keenam, consumer to consumer. E-commerce dengan model consumer to consumer merupakan transaksi online yang terjadi antara dua orang. Contohnya adalah ketika seseorang menjual barang bekas miliknya secara online ke pembeli. Manfaat e-commerce yang pertama, biaya operasional yang lebih mudah. Pembuatan toko online menelan biaya yang lebih rendah daripada toko fisik. Pemilik toko juga tidak perlu khawatir memikirkan biaya sewa gedung, gaji pekerja, atau tagihan listrik. Yang kedua, jangkauan pasar yang lebih luas. Tidak seperti toko konvensional yang hanya menyasar target audiens lokal atau daerah tertentu saja. Jangkauan e-commerce adalah luas, pembeli dari berbagai wilayah, bahkan penjuru dunia bisa berbelanja di toko online. Yang ketiga, bisa buka 24 jam. Memang toko fisik juga bisa beroperasi selama 24 jam penuh, namun hal ini akan membutuhkan biaya operasional yang lebih besar. Jika menggunakan toko online, toko bisa tetap buka selama 24 jam dan pembeli dapat mengakses toko kapan saja. Yang keempat, transaksi dan pengiriman barang lebih mudah. Kini, metode pengiriman barang dan pembayaran semakin banyak dan real time. Dengan banyaknya pilihan metode pembayaran elektronik, transaksi di e-commerce adalah semakin mudah. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Konsumen dapat melihat informasi produk secara lengkap, termasuk harga, deskripsi, dan ulasan dari konsumen.
Selain itu, transaksi melalui e-commerce juga dilindungi oleh protokol keamanan yang kuat. Yang keenam atau yang terakhir, bisa mempelajari behavior pelanggan. Dalam menjalankan sebuah bisnis, penting untuk tahu bagaimana kebiasaan konsumen dalam dunia digital. Pemilik bisnis bisa memanfaatkan beberapa tools untuk menganalisis behavior atau kebiasaan pelanggan dan beberapa data lain. Adapun tantangan e-commerce, yang pertama, performa aplikasi dan website. Performa e-commerce harus dijaga agar tidak crash, downtime, atau lambat, serta memahami kebutuhan pengunjung dan melakukan riset demografi, pencarian transaksi, review, dan lainnya. Yang kedua, agile terhadap perubahan tren. Bisnis e-commerce harus dapat beradaptasi dengan perubahan tren, teknologi, dan kebutuhan pelanggan untuk tetap kompetitif. Yang ketiga, memahami customer. Pahami kebutuhan pengunjung dengan melakukan riset demografi, pencarian transaksi, review, dan lainnya untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik. Keempat, menjaga inventaris perusahaan. Kelola inventaris perusahaan secara real time agar terhindar dari keterlambatan pengiriman produk. Yang kelima, resiko penipuan. Penipuan yang terjadi pada calon konsumer dapat mengakibatkan kehilangan trust, sehingga sangat penting untuk memilih rekan ekspedisi yang terpercaya dengan sistem pengirim yang cepat dan jelas. Yang keenam, persaingan dengan kompetitor. Tingkat persaingan antar bisnis e-commerce sangat tinggi, sehingga bisnis harus dapat beradaptasi dengan cepat dan mempertahankan kualitas serta layanan e-commerce yang baik. Yang ketujuh, manajemen keuangan. Mengatur keuangan juga menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi, karena e-commerce memang tergolong lebih hemat, tetapi masih harus mempertimbangkan biaya untuk pengeluaran lainnya. Yang kedelapan, keamanan data. Memastikan keamanan data pelanggan dengan mengikuti standar keamanan data industri kartu pembayaran untuk membangun kepercayaan pembeli. Dengan menghadapi tantangan-tantangan di atas, bisnis e-commerce di Indonesia dapat meningkatkan kualitas serta layanan e-commerce yang baik dan mempertahankan kepercayaan pelanggan. Pembahasan yang kedua yaitu sejarah e-bisnis dan e-commerce di Indonesia. Lahirnya e-commerce di Indonesia bermula dari hadirnya Indonet. Saat itu, Indonet sebagai Internet Service Provider di Indonesia. Kemunculan Indonet menjadi cikal bakal pemanfaatan teknologi dalam segala bidang, tidak terkecuali pada bisnis online. Kemudian, pada tahun 1996 muncul di Viacom Intrabumi atau The Net, yang dianggap sebagai perintis jual beli online. Kehadiran media transaksi ini tentu saja menjadi kabar yang baik, tidak hanya pemilik bisnis, melainkan konsumen. Dengan menggunakan internet, proses transaksi akan jauh lebih mudah. Akan tetapi, pada mulanya, penggunaan internet hanya sebatas menampilkan produk untuk transaksi pembayaran. Tetap saja, antara penjual dan konsumen harus bertemu. Istilah tersebut kemudian dinamakan cash on delivery. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi, hadir pula toko online. Kemudian inilah titik mula munculnya e-commerce di Indonesia. Pertumbuhan e-bisnis dan e-commerce. Pada tahun 2000-an, semakin banyak perusahaan di Indonesia yang mulai memanfaatkan internet untuk kegiatan bisnisnya. Munculnya beberapa perusahaan e-commerce pionir di Indonesia seperti Kaskus 2000-an, Bagionet.com 2005, dan Tokopedia 2009. Perkembangan teknologi smartphone dan internet yang semakin pesat mendorong pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Perkembangan teknik e-bisnis dan e-commerce di Indonesia. Pada tahun 2010 terjadi perkembangan pesat dengan munculnya berbagai platform e-commerce seperti Lazada, Shopee, Bukalapak, dan Blibli. Dan pada tahun 2020-an, di tengah pandemi COVID-19, terjadi fenomena semakin banyak pelaku UKM membuka toko online. Hal ini memudahkan mereka menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus memiliki toko fisik. Belanja online juga menjadi alternatif utama bagi masyarakat. Adapun dampak negatif dan positif e-bisnis dan e-commerce, yaitu dampak positifnya yang pertama, jangkauan pasar lebih luas. E-commerce memungkinkan pelaku bisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko biaya-biaya operasional. Yang kedua, kemudahan berbelanja. Konsumen dapat melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja tanpa harus keluar rumah, serta memiliki pilihan produk yang lebih banyak. Yang ketiga, efisiensi biaya. E-commerce memungkinkan pengusaha untuk mengurangi biaya operasional seperti penyewaan toko fisik atau biaya inventaris yang lebih rendah.
Fleksibilitas, konsumen dapat melakukan transaksi dari berbagai lokasi, baik dari rumah, kantor, warnet, atau tempat lainnya, sehingga meningkatkan produktivitas. Yang kelima, mengurangi polusi. E-commerce memungkinkan orang untuk bekerja di rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja, sehingga mengurangi polusi udara dan kepadatan lalu lintas. Dampak negatifnya di sini yaitu penipuan. Banyak konsumen yang harus terjebak penipuan yang mengatasnamakan bisnis online, sehingga perlu adanya perlindungan data konsumen yang lebih baik. Yang kedua, infrastruktur. Indonesia masih menghadapi masalah infrastruktur dan produser e-commerce seperti gangguan layanan internet yang dapat menyebabkan pelaku usaha kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Yang ketiga, kekurangan layanan. E-commerce juga memiliki kekurangan seperti kekurangan layanan yang dapat menyebabkan kesulitan dan dalam mendapatkan produk yang diinginkan. Pembahasan yang ketiga yaitu hubungan e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama, definisi e-bisnis. E-bisnis atau electronic business dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. E-bisnis juga salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal, melingkupi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Yang kedua yaitu definisi e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, World Wide Web, dan jaringan-jaringan komputer lainnya. E-commerce melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet. Yang ketiga, hubungan e-bisnis dan e-commerce. E-commerce lebih merupakan subbagian dari e-bisnis, sementara e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran internet sebagai bagian dari e-bisnis. E-commerce lebih berfokus pada kegiatan transaksi bisnis lewat World Wide Web atau internet dengan menggunakan sistem manajemen pengetahuan. E-commerce mempunyai goal untuk menambah revenue dari perusahaan e-bisnis, menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan proses bisnis, melakukan e-commerce, dan menyediakan kerjasama dan komunikasi perusahaan pendukung. Yang keempat, manfaat e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama, menambah lapangan pekerjaan. Yang kedua, mempermudah konsumen dalam memperoleh barang. Yang ketiga, lebih memudahkan konsumen dalam mengetahui informasi dari suatu produk. Yang keempat, modal yang diperlukan tidak sebesar membangun sebuah bisnis secara fisik. Yang kelima, bagi pelaku dan juga pemilik modal, lebih mudah untuk mengimplementasikannya. Dan yang terakhir, produksi dan spesialisasi beragam. Yang kelima, tantangan integrasi e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama, sistem informasi terintegrasi. Seperti integrasi sistem e-commerce dengan sistem manajemen presiden, sistem akuntansi, dan sistem pengiriman. Yang kedua, komunikasi data. Integrasi sistem memerlukan komunikasi data yang efektif yang dapat menjadi tantangan jika sistem tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, biaya operasional. Integrasi e-commerce dan e-bisnis memerlukan biaya operasional yang signifikan, seperti biaya infrastruktur, biaya pengembangan aplikasi, dan biaya pengelolaan sistem. Yang keempat, keterbatasan teknologi, seperti keterbatasan bandwidth, keterbatasan server, dan keterbatasan sistem operasi. Yang kelima, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti keterbatasan tenaga kerja, keterbatasan dana, dan keterbatasan infrastruktur. Dan yang keenam, keterbatasan penggunaan teknologi. Yang ketujuh, keterbatasan keamanan. Keterbatasan keamanan seperti keterbatasan penggunaan password. Yang ke-8, keterbatasan pengelolaan data seperti keterbatasan pengelolaan database, keterbatasan pengelolaan informasi, dan keterbatasan sistem. Yang ke-9, keterbatasan pengelolaan sistem. Keterbatasan pengelolaan sistem seperti keterbatasan pengelolaan sistem operasi, keterbatasan pengelolaan sistem aplikasi, dan keterbatasan pengelolaan sistem keamanan. Yang terakhir, keterbatasan pengelolaan biaya. Keterbatasan pengelolaan biaya seperti keterbatasan pengelolaan biaya operasional, keterbatasan biaya pengembangan, dan keterbatasan pengelolaan biaya sistem.
Pembahasan yang keempat yaitu sistem informasi manajemen e-commerce. Sistem informasi manajemen atau manajemen information system adalah sebuah sistem untuk mengendalikan fungsi internal suatu perusahaan dengan memanfaatkan manusia, dokumen, atau data, dan teknologi untuk memecahkan masalah yang ada di dalam suatu perusahaan seperti masalah keuangan hingga masalah strategi yang digunakan. Ternyata e-commerce berhubungan dengan sistem informasi manajemen untuk kegiatan operasional dan juga mengambil keputusan. Sistem informasi yang digunakan e-commerce adalah DSS atau Discussion Support System, di mana ini digunakan sebagai pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, ada TPS atau Transaction Processing System. Seperti yang kita tahu bahwa e-commerce menggunakan pembayaran melalui online. Nah, sistem ini yang akan memproses data-data keuangan yang masuk ke dalam perusahaan. Lalu selanjutnya ada MIS atau Manajemen Information System yang gunanya untuk mendukung tugas dalam suatu perusahaan, dan selanjutnya menggunakan ACE atau Executive Information System yang berfungsi sebagai akses untuk para eksekutif untuk memantau informasi internal dan eksternal perusahaan. Jadi keempat, sistem informasi manajemen yang sudah dijelaskan sangat penting bagi perusahaan e-commerce untuk meningkatkan layanan dan itu juga membuat perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Pembahasan yang kelima yaitu langkah-langkah membangun bisnis e-commerce. Yang pertama di sini yaitu riset dan tentukan produk yang akan dijual. Mulai mencari ide produk yang akan dijual, pikirkan di mana dan bagaimana cara mendapatkan produk tersebut, uji apakah produk tersebut layak dijual atau tidak. Yang kedua, menemukan pemasok produk yang sesuai. Pastikan kualitas produk Anda lebih unggul untuk meningkatkan perceived value dari pembeli. Yang ketiga, mulai mengatur bisnis. Membuat rancangan bisnis yang jelas, mengetahui mana yang prioritas dan bagaimana cara mendapatkan pelanggan baru dan dengan efektif. Yang keempat, tentukan metode pembayaran. Menyediakan metode pembayaran yang mudah diakses sehingga transaksi lebih lancar. Yang kelima, bersifat untuk pengembangan. Mempertahankan kesetiaan pelanggan, mempersiapkan infrastruktur perusahaan untuk memungkinkan mekanisme bisnis yang Anda inginkan terjadi. Yang keenam, meningkatkan kualitas produk. Meningkatkan kreativitas pada produk, memahami konsumen dan menciptakan promosi baru. Yang ketujuh, meningkatkan pengalaman pelanggan. Meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memahami kebutuhan targetnya dan memenuhinya. Yang ke-8, meningkatkan penggunaan teknologi. Menggunakan teknologi yang tepat untuk memudahkan konsumen dalam melakukan bisnis dengan suatu perusahaan. Yang ke-9, meningkatkan pengelolaan biaya. Mengelola biaya operasional dengan efektif, mengurangi biaya dengan menggunakan teknologi yang tepat. Yang terakhir atau yang ke-10, meningkatkan pengelolaan data. Mengelola data dengan efektif untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan meningkatkan penjualan. Memilih platform e-commerce yaitu evaluasi kebutuhan bisnis kamu secara mendalam, teliti dan bandingkan fitur dari berbagai platform e-commerce, tinjau keamanan dan integrasi pembayaran, uji user experience dan tampilan situs, pertimbangkan faktor skabilitas dan adaptasi, periksa dukungan pelanggan dan sumber daya, analisis biaya secara menyeluruh dan perbandingan harga, pastikan visi ke depan dan ekspansi platform sesuai dengan rencana bisnis. Adapun cara membuat website e-commerce untuk bisnis. Yang pertama, di sini pilih domain dan hosting, dan yang kedua, sambungkan website dengan platform e-commerce. Yang ketiga, siapkan desain tampilan yang menarik. Yang keempat, pastikan website mudah terdeteksi dan terlacak. Yang kelima, lengkapi dengan konten. Yang keenam, sediakan fitur belanja yang lengkap. Yang ketujuh, skema bisnis yang terintegrasi satu sama lain. Yang ke-8, pilih metode pembayaran online yang aman dan mudah. Mengatur sistem pembayaran. Sediakan berbagai asumsi pembayaran yang nyaman bagi pelanggan. Integrasikan sistem pembayaran online aman dan terpercaya. Pastikan proses pembayaran berjalan lancar dan efisien. Mengatur logistik dan pengiriman. Dalam mengatur logistik dan pengiriman, penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem manajemen logistik yang baik dan menggunakan teknologi yang tepat. Ini termasuk menggunakan perangkat lunak manajemen gudang, membangun loyalitas pelanggan melalui program loyalitas dan pemasaran,
sistem pelacakan pengiriman dan integrasi dengan pemasok dan kurir untuk mempercepat dan mempermudah proses logistik. Memberikan layanan yang baik, sampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami, hindari penggunaan kata-kata teknis yang mungkin membingungkan, beri perhatian penuh pada masalah atau keluhan yang mereka sampaikan, layanan pelanggan dengan cepat dan mudah tanpa harus menunggu terlalu lama. Dengan langkah seperti ini dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan dan menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan yang pada akhirnya akan memperkuat hubungan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Anda dapat mengembangkan bisnis e-commerce yang sukses. Yang keenam, teori planned behavior dalam penerapan e-commerce. Teori perilaku yang dibuat dalam penerapan e-commerce dapat menggunakan teori perencanaan tindakan yang diciptakan Theory of Planned Behavior. Teori ini mengasumsikan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh dua faktor utama, sikap individu terhadap perilaku yang akan dilakukan dan norma subjektif. Yang pertama, sikap individu terhadap perilaku. Dalam konteks e-commerce, sikap individu terhadap berbelanja online akan sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan platform tersebut. Sikap positif terhadap pengalaman belanja online, seperti kepercayaan terhadap keamanan transaksi dan kualitas produk, serta kesenangan yang diperoleh dari berbelanja online, akan mendorong individu untuk menekan e-commerce. Yang kedua, norma subjektif. Norma subjektif merujuk pada persepsi individu tentang harapan orang lain terhadap perilaku tertentu. Dalam konteks e-commerce, norma subjektif bisa mencakup opini dan saran orang lain tentang berbelanja online, khususnya dari teman, keluarga, atau influencer digital. Jika individu menerima norma dan harapan positif terkait e-commerce, mereka lebih cenderung untuk mengadopsi perilaku tersebut. Adapun kendali perilaku yang dirasakan, faktor ini adalah kendali perilaku yang dirasakan. Ini mengacu pada kepercayaan individu, faktor mereka bahwa mereka memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan perilaku tertentu. Dalam hal e-bisnis, individu perlu merasa percaya diri dalam menggunakan teknologi, memahami tata cara berbelanja online, dan memiliki akses internet yang memadai. Dengan memahami dan menerapkan teori ini, bisnis e-commerce dapat meningkatkan adopsi dan penggunaan platform mereka dengan memperhatikan sikap individu terhadap belanja online, mengelola norma subjektif yang mendukung, dan memberikan pengalaman pengguna yang positif untuk meningkatkan kendali perilaku yang dirasakan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.